Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak bapak yang soleh dan solehah? Semoga selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kali ini bertemu lagi dengan bapak dalam mata pelajaran agama. Nah, ini bapak salah tulis ya, harusnya pendidikan agama Islam kelas 12 ya, jadi kelas 10. Maaf ya, udah nggak apa-apa. Jadi kita lanjut aja. Nah, jadi pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang perkembangan Islam di Indonesia dan di dunia. Gimana sejarahnya Islam bisa berkembang di Indonesia gitu. Gimana sejarahnya Islam itu bisa mendunia gitu. Kan agama pemeluk agama terbanyak itu kan saat ini agama Islam gitu. Apalagi di Indonesia. Indonesia itu mayoritas Islam. Langsung aja kita ke pembahasan. Nah, yang pertama itu strategi dakwah Islam di Indonesia. Bagaimana sih caranya waktu orang yang pertama mendatangkan agama Islam itu ke Indonesia itu gimana sih? Nah, ini kita akan membahasnya nih. Jadi yang pertama itu dari perdagangan. Nah, jadi kan seperti yang kita tahu ya, bangsa Arab itu kan mereka senang berdagang ya. Nah, jadi ketika mereka sudah berkembang gitu, mereka berdagang itu sekaligus berdakwah ke pulau-pulau lain atau ke negeri-negeri lain. Nah, salah satunya itu Pulau Nusantara yang menjadi cikal bakal dari Indonesia gitu ya, anak. Nah, jadi pedagang pedagang muslim ini mereka itu punya kelebihan. Apa kelebihannya? Mereka itu jujur gitu. Makanya mereka disenangi oleh warga lokal gitu. Nah, sehingga mereka akhirnya tinggal di pesisir-pesisir pantai Pulau Jawa, lalu membangun masjid-masjid dan komunitas lingkungan gitu. Sehingga Islam itu mendapatkan apa ya? Orang-orang Islam itu mendapatkan derajat yang tinggi karena kejujurannya gitu. Dan agama Islam itu, wah ini orangnya agamanya apa sih nih, kok orangnya jujur banget, tuh ternyata agama Islam. Akhirnya banyak orang yang semakin tertarik gitu, orang-orang lokal untuk memeluk ajaran agama Islam. Selanjutnya yang kedua itu ada perkawinan. Nah, jadi dalam perkawinan ini kan orang-orang Arab itu kan, kalau kita lihat kan orang lokal nih, kita kalau ngeliat orang Arab kan apa, cakep gitu kan ya. Ada ciri khasnya gitu. Nah, jadi pada saat itu juga orang-orang Islam, orang-orang yang ada di pribumi itu mereka juga tertarik untuk menikah dengan orang-orang Arab gitu ya, terutama bangsawan-bangsawan dan para keturunan raja, karena melihat, wah ini orang Arab nih cakep gitu ya kan, ada ciri khas khususnya gitu. Nah, tapi kan syarat untuk menikah itu kan dalam ajaran agama Islam harus dua-duanya itu Islam gitu. Jadi mau nggak mau yang mau menikahi itu masuk ke dalam agama Islam. Jadi begitu ya strategi dakwah dengan perkawinan. Nah, selanjutnya yang ketiga itu melalui tasawuf. Jadi tasawuf itu sebuah ilmu pendekatan kepada Tuhan gitu ya, atau kepada Allah melalui nilai-nilai, suatu nilai-nilai gitu. Nah, jadi kan di Hindu Buddha
sebelumnya kan juga sudah mempelajari tentang nilai-nilai. Nah, agama Islam itu hampir mirip karena ada nilai-nilainya juga, cuma beda ya. Yang itu kan corak Hindu Buddha, ini kan corak Islam gitu. Ada perbedaannya nggak sama. Nah, jadi agama Islam itu juga mudah diterima karena masyarakat itu udah paham gitu, udah mengerti, cepat mengertinya, cepat pahamnya jadinya. Nah, maksudnya itu gimana sih Pak tasawuf itu? Nah, jadi gini nak, pokoknya itu tentang batin ya. Misalkan gini nih, jadi kan kalau di Hindu atau Buddha itu kan ada yang namanya karma gitu. Pasti kalian sering dengar kan tuh karma. Nah, kalau di Islam itu namanya itu eh, sebab akibat gitu. Nggak ada yang namanya karma, tapi adanya sebab akibat. Apa yang kita tuai itu yang kita petik. Gitu kan kalau di Hindu Buddha itu kan karma nih. Kalau kita berbuat jahat, kita bakalan kena jahat lagi. Gitu. Gitu ya. Hampir mirip kan? Iya. Tapi tetap beda ya. Kalau ini kan coraknya Hindu Buddha, kalau ini coraknya Islam gitu. Bedanya apa Pak? Nah bedanya, kalau tadi kan di Buddha itu kan karma. Nah kalau kita tuh Islam itu juga diajarkan gini. eh Kadang kan kita juga udah berbuat baik, tapi masih ada aja orang yang nggak suka sama kita. Contohnya Pak Nabi. Nabi itu orangnya baik gitu. Semua orang masyarakat Quraisy menyepakati Nabi itu baik. Tapi masih ada nggak yang nggak senang sama Nabi? Ada. Khususnya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu yang ada di Mekah, bahkan memerangi Nabi. Nah gitu, nah itu namanya ujian gitu. Jadi kita ada ujian, ada cobaan, ada sebab akibat gitu ya nak. Nah selanjutnya yang keempat itu ada pendidikan. Jadi lama kelamaan itu mereka, jadi awal-awalnya kan mereka itu kan menggunakan langgar, menggunakan rumah gitu kan. Langgar itu musola ya. Nah itu untuk dijadikan tempat-tempat dakwah gitu, memberikan ajaran agama Islam. Nah, dari ini berkembanglah pondok-pondok pesantren yang didirikan oleh para ulama. Nah, bedanya pondok pesantren sama sekolah Belanda. Nah, bedanya itu di pondok pesantren itu siapapun boleh belajar di sana, mau bangsawan, mau orang kecil gitu ya. Sedangkan kalau sekolah Belanda itu kan hanya khusus untuk para bangsawan. Makanya pondok pesantren ini lebih diterima oleh masyarakat gitu, dan banyak masyarakat yang masuk ke dalam pondok pesantren. Gitu ya, Nak. Nah, selanjutnya yang kelima itu adalah politik. Nah, jadi yang pertama tadi kan eh, ulama mengislamkan raja sehingga lingkungan kerajaannya menjadi masyarakat Islam gitu. Tadi yang kata melalui jalur perkawinan dengan menikahnya para bangsawan dengan orang-orang Islam kan mau nggak mau harus masuk ke ajaran agama Islam. Otomatis kerajaan yang tadi bercorak Hindu Buddha, nah itu berubah menjadi eh, bercorak Islam gitu. Lalu ada juga yang kedua itu para ulama membantu berdirinya kerajaan baru. Jadi dari awal emang bangun kerajaan Islam gitu ya. Ada dua kalau politik. Nah selanjutnya itu melalui kesenian. Nah ini yang disukai orang-orang kita gitu, terutama oleh masyarakat Jawa ya. Masyarakat Jawa, Pulau Jawa saat itu kan emang senang banget dengan yang namanya kesenian. Nah ini salah satu strategi yang digunakan oleh Sunan Kalijaga, yaitu menggunakan wayang gitu, tapi nggak dipungut biaya. Nah jadi masyarakat itu makin senang gitu, ada hiburan gratis. Nah tapi syaratnya harus mengikuti ucapan kalimat syahadat yang diucapkan oleh beliau. Nah, jadi untuk cerita wayangnya itu diambil dari cerita Ramayana, tapi diselipkan ajaran-ajaran dan nama-nama pahlawan Islam. Tahu kan kisah Ramayana, bukan Ramayana mall ya, tempat beli baju, bukan. Cerita Ramayana itu kayak Arjuna, Gatot Kaca, gitu-gitu. Selain wayang-wayang ada lagi nggak? Ada, kayak lagu-lagu misalnya apa, ilir-ilir, itu yang buat juga Sunan gitu ya. Nah selanjutnya eh, teori teori sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Jadi teorinya itu ada tiga. Nah yang pertama itu ada teori Gujarat. Ini yang paling banyak ada di buku-buku sejarah, mata pelajaran sejarah gitu ya di Indonesia. Sejarah tentang perkembangan Islam di Indonesia. Di Indonesia itu banyak membahas tentang teori Gujarat buku-bukunya. Nah, jadi kalau teori Gujarat ini itu dari Belanda gitu. Jadi menurut jadi dalam teori ini Islam itu masuk sekitar abad ke-13 atau 17 Masehi melalui perdagangan. Jadi perdagangan ini dari daerah Gujarat, pedagang-pedagangnya. Nah, pedagang-pedagang daerah Gujarat ini mereka itu bermazhab Syafi'i. Makanya kenapa di Indonesia itu kebanyakan mazhab Syafi'i karena dari ini.
menurut teori Gujarat ini itu gitu. Terus juga ada batu nisan yang cocok dengan jenis batu yang ada di Gujarat gitu, yaitu di makam kerajaan Islam Samudra Pasai. Terus juga ada di eh, makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik, itu batunya sama dengan batu yang ada di Gujarat. Lalu yang kedua itu ada teori Persia. Jadi kalau tadi kan teori Gujarat dari Gujarat, nah ini teori Persia itu dari Persia gitu. Maksudnya yang membawa ajaran agama Islamnya. Nah jadi ini didasarkan ditemukannya batu nisan. Nah ini yang mirip dengan Gujarat ya. Ditemukan batu nisan yang bertuliskan Fatimah binti Maimunah bin Habibullah 7 Rajab 475 Hijriah tahun 1085 Masehi. Nah jadi batu nisan ini terus juga di Vietnam juga ada batu nisan ini gitu. Kenapa sih ciri khas batu nisan ini apa sih? Jadi ciri khasnya itu ada ciri khas Persia gitu. Gimana ciri khasnya? Jadi ada tulisan kaligrafi khas Persia yang sedang berkembang pada masa itu gitu. Jadi di tengah ditemukan makam ini, makanya diyakini ini kayaknya Persia dulu gitu yang menyebarkan ajaran agama Islam. Nah, selain itu juga ada persamaan budaya, pemikiran, dan tasawuf di Indonesia dengan Persia. Contohnya memperingati 10 Muharram atau Asyura. Terus terdapat bahasa serapan yang dipakai di Indonesia seperti nakoda, kelasi, saudagar, godam, dan bazar gitu ya nak. Nah selanjutnya itu ada teori Arabia. Jadi dalam teori ini yang menyebarkan ajaran agama Islam ke Indonesia itu orang-orang Arab langsung gitu dari Mekah yang datang pada abad ke-7 Masehi atau awal-awal eh, tahun Hijriah gitu, setelah nggak jauh setelah wafatnya Nabi. Nah jadi eh, yang jadi tuh penyebaran itu melalui rombongan dagang yang diutus oleh khilafah pada saat itu, yaitu Utsman radhiyallahu anhu ke Cina. Nah tapi mereka tuh sempat singgah ke Nusantara gitu. Nah terus juga dimungkinkan pada saat itu ada juru dakwah yang menetap di Indonesia, khususnya di daerah Sumatera gitu ya. Jadi sudah ada yang mulai berdakwah di abad ke-7 Masehi. Nah terus juga pendapat ini tuh didasarkan dengan ditemukannya atau pada tulisan naskah-naskah Cina pada dinasti Tang dan beberapa catatan sejarah sekitar abad ke-7 Masehi yang mengatakan bahwasanya masyarakat muslim itu telah bermukim di Barus. Barus itu salah satu bagian di uh, salah satu bagian di daerah Sumatera gitu, di bagian barat laut, dan Perlak di bagian pantai pantai timur Sumatera Timur gitu ya nak. Nah tadi kan kita sudah mempelajari gimana masuknya Islam. Nah sekarang perkembangan Islam di Indonesia tuh gimana gitu. Yang pertama itu perkembangan Islam di Sumatera. Jadi pada saat perkembangan Islam di Sumatera itu ada kerajaan-kerajaan. Ya tadi kan diceritakan dalam teori Arabia tadi itu kan masuk ke Sumatera pada abad ke-7 ya kan. Nah jadi setelah itu mendirikan kerajaan yang namanya itu Samudra Pasai gitu, yang berletak di Nanggro Aceh Darussalam gitu ya. Dan raja pertama itu bernama Sultan Malik As-Soleh. Nah terus ini ada nama-nama sultan-sultannya setelah Sultan Malik As-Soleh atau Sultan Malik Soleh. Setelah itu jadi urutan rajanya itu pertama kan Sultan Malik Soleh, terus Sultan Malik Zahir, lalu Sultan Mahmud Malik Zahir, lalu Sultan Zainal Abidin Malik Zahir, lalu yang kelima Sultan Nahrisyah, yang keenam Abu Zain Malik Zahir, lalu yang ketujuh ada Mahmud Malik Zahir. Nah lalu selanjutnya ada Kesultanan Aceh Darussalam. Jadi setelah Samudra Pasai, ya terus ada Kesultanan Aceh Darussalam gitu ya, yang dipimpin oleh Sultan Al-Mughayyad Syah. Nah jadi beliau ini wafat pada tahun 1530. Jadi beliau ini ada keunikannya gitu. Jadi beliau itu pada saat itu menyerang kapal-kapal Portugis yang hendak untuk datang ke Banda Aceh gitu ya. Jadi untuk menguasai gitu ya, seperti Belanda gitu, untuk menjajah. Nah, terus juga beliau itu juga ada rencana mau menyerang orang-orang Portugis yang ada di Malaka, tapi beliau itu keburu wafat. Nah, jadi selanjutnya itu dilanjutkan oleh Alauddin Riayat Syah Al-Qadar. Nah, jadi beliau ini
ingin menguatkan tentara-tentaranya dulu nih dengan cara meminta bantuan dengan kerajaan-kerajaan Islam yang ada di Timur Tengah pada saat itu, sehingga akhirnya mereka tuh berhasil menaklukkan banyak kerajaan seperti Batak, Aru, dan Barus gitu ya nak. Nah selanjutnya itu perkembangan Islam di Jawa. Jadi Islam di Jawa itu dikembangkan oleh para wali songo gitu ya nak ya, yang menyebarkannya gitu. Yang paling apa ya, yang paling terkenal gitu, walaupun ada juga uh, ulama-ulama lain gitu. Nah jadi yang pertama itu dalam Wali Songo itu, yang pertama itu Sunan Gresik. Ini adalah datuknya para Wali Songo. Nama aslinya itu Maulana Malik Ibrahim. Jadi Wali Songo Sanga ada 9. Nah ini nama-namanya ya nak. Lalu yang ketiga, perkembangan Islam di Sulawesi. Jadi Islam di Sulawesi ini pertama kali itu di daerah Goa gitu pada abad ke-16. Nah jadi yang membawa ajaran agama Islam itu bernama Dak Tori Bandang dari Sumatera Barat. Dia adalah syuhada dari bukan syuhada, dia adalah mubalik dari Sumatera Barat gitu. Nah akhirnya raja gue itu tertarik untuk masuk ke ajaran agama Islam. Nah sebelum masuknya raja yang ada di Goa itu masuk ke dalam ajaran agama Islam, masyarakatnya juga sudah ada yang memeluk ajaran agama Islam yang disiarkan oleh para pedagang Muslim di daerah itu gitu. Nah jadi selanjutnya itu perkembangan Islam di Kalimantan. Kalau di Kalimantan ini pertama kali itu di Kalimantan Selatan, tepatnya di kota Banjarmasin. Nah itu yang bawa ajaran agama Islam adalah para pedagang Arab dan mubalik dari Pulau Jawa. Nah terus juga kalau daerah baratnya itu disebarkan oleh para pedagang dari Johor Malaysia, pedagang Islam gitu ya. Lalu selanjutnya dari selatan, uh, oh iya maaf, dari timur, nah itu disebabkan oleh Datuk Ri Bandang yang tadi yang menyebarkan ajaran agama Islam di Sulawesi gitu melalui jalur perdagangan dan Tuan Tunggang. Tadi kalau yang di daerah Kalimantan Barat itu selain pedagang Johor Malaysia juga ada ulama dan mubalik dari Sumatera Selatan gitu. Lalu selanjutnya perkembangan Islam di Maluku dan di Papua. Nah jadi selanjutnya itu kalau di Maluku itu sekitar abad ke-15 atau sekitar tahun 1400 sampai 1500. Jadi kalau abad itu abad 15. Jadi tahun 1400 itu udah masuk ke abad 15 gitu ya. Kayak sekarang nih. Sekarang 2021 itu udah masuk ke abad 21 gitu. Nanti pas tahun 2101 nah itu udah masuk ke abad 22 gitu. Jadi yang menyebarkan ajaran agama Islam di Maluku itu adalah para pedagang dan mubalik Islam gitu. Daerah-daerah yang mula-mulanya dimasuki Islam di daerah Maluku adalah Ternate, Tidore, Bacau, dan Jailolo. Lalu raja-raja yang memerintah di daerah tersebut berasal dari satu keturunan yang semuanya menyokong perkembangan Islam di Maluku. Jadi dengan masuknya satu keajaran agama Islam, semuanya itu ikut masuk gitu.
Selanjutnya yang keenam, perkembangan Islam di Papua. Kalau perkembangan Islam di Papua itu dipengaruhi oleh raja-raja Maluku yang sebelumnya tadi, yang sudah masuk ajaran agama Islam gitu. Jadi para pedagang yang beragama Islam dan ulama atau mubalik dari Maluku, mereka tuh datang ke daerah Papua gitu. Nah, daerah-daerahnya itu yaitu ada Misol, ada Salawati, Pulau Waigeo, dan Pulau Gebi. Selanjutnya, perkembangan Islam di Nusa Tenggara. Jadi kalau di Nusa Tenggara itu pada tahun 1540 Islam itu mulai masuk ke Pulau Nusa Tenggara. Nah, masuknya Islam di sini dibawa oleh para mubalik dari Bugis atau Sulawesi Selatan dan dari Jawa. Nah, agama Islam yang berkembang di Nusa Tenggara pertama-tama itu di daerah Lombok. Ya, yang mereka itu penduduknya itu adalah suku Sasak. Nah, dari Lombok ini secara pelan-pelan atau selanjutnya itu tersebar ke pulau-pulau daerah-daerah di Sumbawa dan di Flores gitu ya. Selanjutnya kemajuan peradaban Islam di dunia. Jadi pertama itu di Arab Saudi. Arab Saudi ini dia tuh kan ajaran agama Islam pertama kali ya. Nah, selain itu dia tuh juga berkontribusi terkait tentang keilmuan selanjutnya dengan salah satunya membangun Universitas Perminyakan dan Mineral di Zahran. Jadi ini universitas mineral dan perminyakan yang paling komplit gitu, yang paling modern. Nah, selain itu juga Arab Saudi memiliki peran penting untuk membantu negara-negara Islam yang terjajah. Salah satunya adalah Indonesia. Nah, selanjutnya adalah kota Baghdad. Jadi kalau kota Baghdad ini dia itu melahirkan para ilmuwan-ilmuwan dan ilmu-ilmu tentang keislaman. Ilmu-ilmuwan itu seperti Al-Khawarizmi, yaitu yang menemukan Al-Jabar gitu. Lalu ada Al-Kindi, ada Imam Al-Ghazali dan lain sebagainya. Terus di sini ini ilmu yang berkembang itu pengetahuan seperti di bidang kedokteran, kimia, fisika, biologi, matematika, astronomi dan lain-lain gitu ya. Jadi kota Baghdad ini itu sudah ada sejak zaman Abbasiyah, di mana ilmu pengetahuan Islam itu sedang emas-emasnya gitu, atau masa kemasan Islam gitu. Dan sekarang kota Baghdad ini menjadi ibu kota Republik Irak. Lalu selanjutnya itu yang ketiga itu Kairo, Mesir. Nah, jadi di Kairo itu setelah ditaklukkan oleh Islam, kan dibangunlah Masjid Al Azhar yang berkembang hingga saat ini menjadi universitas dan bahkan terkenal gitu ya. Nah, terus selain itu juga di sana itu didirikan juga Baitul Hikmah. Nah, isinya apa aja? Isinya itu koleksi-koleksi buku, terus pusat pengkajian astronomi, kedokteran dan ajaran-ajaran agama Islam. Lalu selanjutnya dikuasai oleh dinasti Ayyubiyah yang dipimpin oleh Salahuddin Al-Ayyubi, pahlawan yang berperang dalam
perang salib gitu. Nah jadi dengan dipimpin oleh beliau, kota ini semakin berkembang dan dengan didirikannya lembaga-lembaga baru seperti masjid itu dilengkapi dengan fasilitas belajar, untuk belajar teologi atau akidah dan hukum. Terus ada juga rumah sakit untuk orang-orang yang cacat pikiran gitu. Lalu selanjutnya itu ada Isfahan di Persia ya, atau Persia, kota Persia. Jadi kalau di sini itu bangunannya indah gitu ya, menyerupai, ada juga di dalamnya terdapat bangunan yang menyerupai benteng. Terus juga ada 100 menara menara kontrol gitu. Lalu di sini itu juga di sekitar kerajaan itu juga dibangun-bangun masjid, rumah sakit dan sekolah-sekolah. Itu juga ada jembatan raksasa dan istana Sisil Sutun. Lalu selanjutnya kelima ada kota Istanbul di Turki. Jadi pertama itu namanya Bizantium, lalu berganti menjadi Konstantinopel, lalu sekarang menjadi Istanbul. Nah jadi di sini itu memiliki kotanya itu indah dan juga menjadi pusat kajian keilmuan gitu. Ini ada di zamannya Muhammad Al-Fatih. Toko ini cukup terkenal gitu. Lalu yang keenam ini Delhi, India. Di kerajaan Islam di Delhi, India ini akhirnya berhasil dikuasai ya oleh pasukan Mongol gitu ya. Dan terus Raja Mongolnya ini mendirikan suatu bangunan gitu yang terkenal hingga sekarang dan menjadi salah satu keajaiban dunia, yaitu Taj Mahal gitu. Sebelum dikuasai oleh pasukan Mongol, jadi Delhi di sini tuh waktu itu menjadi pusat peradaban dan kebudayaan Islam gitu di India. Nah, kalau tadi kita membahas kemajuan, sekarang kita membahas faktor kemunduran peradaban Islam di dunia. Jadi ada dua faktor. Yang pertama itu faktor internal dari dalam, yaitu adanya perpecahan di kalangan masyarakat atau kekuasaan Islam pada saat itu. Ini ada contohnya di Spanyol ya, hingga akhirnya dapat dikuasai oleh Kristen. Lalu kedua itu konvertisme karya-karya agama. Jadi maksudnya itu ada pembatasan gitu terhadap karya-karya agama, maksudnya itu terhadap ijtihad, jadi menutup pintu ijtihad gitu ya. Nah lalu yang ketiga itu penolakan Al-Ghazali terhadap filsafat dan rasionalisme. Jadi maksudnya ini bukan benar-benar Al-Ghazali itu menolak filsafat ya, karena Al-Ghazali ini beliau itu adalah ahli filsafat gitu. Kenapa beliau menolak filsafat pada saat itu? Karena pada saat itu orang-orang yang mempelajari filsafat itu, orang-orang Islam itu pada ngaco gitu. Jadi kan pada saat itu yang terkenal itu filsafat dari Yunani, Aristoteles dan lain sebagainya, yang mengatakan bahwasannya Tuhan itu hanya menciptakan bumi gitu, yang mengatur itu kita semua gitu. Itu kan nyesat gitu ya, sesat. Makanya Imam Ghazali itu menolak filsafat dengan diganti dengan ilmu tasawuf. Lalu selanjutnya itu bergantungan pada kekuasaan. Jadi perkembangan agama Islam itu atau kemundurannya tergantung dari penguasanya. Kalau penguasanya pada saat itu gemar dengan ilmu pengetahuan, otomatis ilmu pengetahuan di situ akan berkembang dengan pesat karena diupayakan gitu. Kan raja senang sama ilmu pengetahuan dan sebaliknya gitu. Lalu selanjutnya faktor eksternal dari luar, yaitu serangan-serangan dari bangsa Mongol. Jadi bangsa Mongol ini mereka itu waktu itu sedang menaklukkan hampir seluruh dunia gitu ya. Jadi terutama di Abbasiyah ya, sedang maju-majunya. Nah itu berhasil ditaklukkan oleh Mongol. Jadi mereka itu keturunan dari Genghis Khan. Genghis Khan itu tokoh gitu ya. Nah jadi itu mereka itu menghancurkan segala sesuatu, baik itu masyarakat ya, masyarakat umum gitu yang nggak berdosa, yang ataupun tentara yang sudah menyerah. Itu juga mereka menghancurkan semua bangunan-bangunan. Beda banget sama Islam. Kalau Islam itu kan warga sipil nggak boleh diserang, terus juga nggak boleh ngancurin bangunan. Kalau tentara musuh sudah menyerah nggak boleh dibunuh. Lalu selanjutnya itu kebangkitan kaum Kristen di Eropa. Jadi pada saat itu Kristen itu ada satu paus yang memberikan ceramah atau memberikan pidato untuk merebut kembali Baitul Maqdis. Baitul Maqdis itu bukan merebut kembali ya, untuk merebut Baitul Maqdis, karena Baitul Maqdis itu awalnya itu milik Islam gitu. Baitul Maqdis itu adalah Masjidil Aqsa. Nah jadi ini memancing perang salib gitu. Masjidil Aqsa itu yang ada di Palestina sekarang ya, yang terus juga dia itu merupakan kiblat pertama umat muslim. Ya ini selanjutnya ada tugasnya dikerjakan ya, hanya 5 soal. Tapi soal jawabannya itu yang ada di PPT gitu ya, nggak boleh keluar dari PPT.
Silakan dikerjakan di kertas lembar, ditulis tangan. Mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan untuk materi pertemuan kali ini. Untuk kurang Bapak mohon maaf. Jika ada yang masih belum paham, silakan tanya melalui WA Bapak gitu ya. Bapak tutup ya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.